Kawan-kawan Infek, jadi hari ini kita Infek kedatangan lagi nih tamu hebat lagi, yaitu Pak Iwan Nova ya. Jadi beliau ini trainer, konsultan top nih Pak Ibu kawan-kawan Infek ya di bidang SCM. Nah beliau ini akan sharing ya tips suksesnya eh, pindah kuadran nih ceritanya gitu ya. Jadi kita akan perkenalkan ini Pak Iwan. Jadi sebenarnya Pak Iwan ini adalah mentor saya saat saya berpindah ke kuadran S dulu ya, self-employed sebagai full-time trainer dan konsultan di procurement dan SCM. Jadi beliau inilah yang mentor saya. Jadi dulu for your information nih kawan-kawan Infek, saya pernah sekitar 3 tahun ya menjadi full-time trainer dan konsultan di SCM ini. Oke Pak Iwan, silakan memperkenalkan dirinya Pak. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Jadi nama saya Iwan Nova. Saya dulu kerja di perusahaan multinasional ya. Pernah kerja di Sony Elektronik, pernah di Mattel itu bikin boneka Barbie dan beberapa perusahaan asing. Ya itulah. Jadi kalau pendidikan saya backgroundnya dari ITB dulu elektronik engineering. Kemudian masuk ke dunia training itu. Jadi ceritanya gini. Jadi kita mulai aja ceritanya. Jadi tahun 2002 itu, saat itu saya sedang ngambil program MBA di sebuah perguruan tinggi. Nah, kemudian kita waktu itu bergabung di dalam IPOMS. IPOMS itu semacam asosiasi, waktu itu masih zamannya Yahoo, milis Yahoo ya. Ya. Jadi Indonesian Production Operation Management Society. Jadi perkumpulan pemerhati masalah operation management. Jadi di situ kita cerita tentang bagaimana scheduling produksi, pokoknya yang sifatnya manufaktur lah. Nah, kemudian masuk Pak Ahmad Syamil, ya, Profesor Ahmad Syamil. Beliau itu pengajar di Arkansas University di Amerika. Beliau juga tamatan ITB. Terus beliau bercerita bahwa ada sebuah program sertifikasi dari Amerika yang dikenal di seluruh dunia, ya. Itu namanya CPIM, Certified Production Inventory Management. Lalu beliau memberikan sharing informasi itu. Kemudian mendorong kita ya anggota IPOM itu untuk mengambil, karena beliau bilang itu tahun 2002 ya, ini bentar lagi pasti datang di Indonesia, dia bilang pasti banyak invest di Indonesia, perusahaan-perusahaan asing butuh orang yang kompeten di bidang production inventory management, bagian dari supply chain. Lalu saya baca-baca bukunya, saya browsing, itu lembaganya nama EPICS ya. EPICS itu Association Production Inventory Control Society. Setelah itu saya pelajari bukunya, wah ini kayaknya kena nih sama kerjaan saya, karena kerjaan saya di manufaktur kan. Mungkin saya dulu background elektro, nyemplung ke pabrik, nggak tahu cara scheduling yang benar, forecasting yang benar, gitu ya. Pokoknya learning by doing aja. Ternyata ada program CPM ini, oh ternyata begini best practice-nya gitu kan. Karena ada pengalaman di pekerjaan sama teorinya tuh nyambung, dan memang EPICS itu banyak ke praktek gitu ya. Lalu saya cek, ternyata kalau untuk ujian sertifikasi itu kita harus ke Singapura. Jadi waktu itu ada 5 modul ya, ada 5 modul. Jadi saya dapat bukunya tuh 2003, terus saya sambil kerja, sambil baca-baca, kemudian tahun 2005 saya berangkatlah ke Singapura untuk ujian. Jadi supaya menghemat biaya gitu, sekali ujian 2 kali. Jadi modul 1 pagi, modul 2-nya siang ya. Jadi itu ujiannya tuh dia biasanya per quarter. Jadi setiap 3 bulan ada ujian. Jadi alhamdulillah 2005 itu saya lulus. Nah, setelah saya lulus, saya masih kerja waktu itu ya. 2005 masih kerja. Nah, itu modulnya saya pretelin, maksudnya bukan pretel, saya pecah satu-satu, saya bikin modul untuk public training. Misalnya ada training inventory, training warehouse, training forecasting, terus sales operation planning, pokoknya bagian dari supply chain lah untuk planning di manufaktur. Nah, terus saya kerjasama sama public trainer, ternyata laku, banyak peminatnya. Kemudian juga untuk memperkenalkan diri mengenai EPICS itu, si IPOMS bikin training di Bogor waktu itu. Jadi istilahnya semacam semacam sharing ilmu lah. Jadi duitnya nggak banyak, tapi sharing ilmu. Paling nggak ilmunya CPIM itu dikenal. Dan ternyata lumayan banyak gitu ya. Nah, kemudian tahun 2010 2007 ya, 2007 saya masih kerja waktu itu. Saya setelah kerja di perusahaan asing gitu ya, saya pindah ke perusahaan swasta nasional.
Di situ saya menemukan hal yang kurang enak lah ya. Kalau swasta nasional kan apapun dia nggak ada istilahnya comply gitu ya. Hmm, Apapun diterobos gitu ya. Mau hmm, yang penting dapat proyek aja ya. hmm. Mau istilahnya nyogok kayak atau apa, pokoknya disikat terus. Nah, akhirnya 2007 itu saya berhenti aja udah. Pokoknya saya berhenti, saya insya Allah bismillah dengan modal training bisa gitu kan. Ya, Ya udah, nah saya mulai training, terus kemudian 2000 saya berpikir supaya ilmu ini bisa disebarkan di Indonesia, berarti saya harus training nih tentang CPIM ini. Nah, untuk bisa memberikan training, saya harus ikutan train the trainer namanya. Jadi semacam si Epix itu punya standar. Jadi kalau untuk si trainer itu harus punya aturan main seperti ini. ya, Nah, saya pergi ke Vietnam waktu itu. Mereka mengadakan di sana dengan ada peserta dari Jepang, dari Taiwan, dari Cina, ya, trainer-trainer dari sana. Setelah itu pulang 2010, saya terdaftar di Epix seluruh dunia. Jadi namanya Certified Epix Trainer, ya. ya, Terdaftar. Kemudian pada saat itu PQM ada sebuah lembaga konsultan terkenal di Indonesia namanya PQM mengajak saya untuk bergabung sebagai trainer. Jadi PQM ini sebagai authorized education provider-nya untuk Epix. Jadi Epic itu yang punya sertifikasi, dia ya, akan menunjuk di setiap negara yang authorized untuk mendeliver training. Nah, kemudian si PQM kerja sama saya sampai sekarang, ya akhirnya kita memberikan training. Ya. Nah, kemudian tahun 2013, saya dapat email dari Vietnam. Mereka tertarik ngajak saya untuk memberikan training di Vietnam. Loh, saya kaget kok bisa gitu ya. Ternyata mereka cari di Asia, dan yang menurut mereka paling dekat tuh di Indonesia, karena di Vietnam belum ada trainernya, di Malaysia belum ada di Singapura, tapi nggak tahu mereka kurang tertarik sama Singapura, akhirnya ke Indonesia, dan di Indonesia baru saya gitu kan. Akhirnya mulailah 2013, alhamdulillah saya ikutan training di sana mengajar sampai training ya Pak ya, mengajar training di ya, situ ya. jadi memberikan training untuk Epix itu tadi. Nah, gitu 2013, dan bahkan saya kagum sama orang Vietnam, makanya saya salut ya. Jadi mereka tuh kalau training dibayarin sama kantornya, si kantor tuh nggak boleh motong hari kerja. Jadi mereka kalau training Sabtu Minggu gitu. Hmm, Sabtu Minggu. Jadi hari Senin Jumat mereka kerja biasa, Sabtu Minggu mereka training. ya, Dan setelah 6 tahun ya 2019 itu pertumbuhannya banyak yang lulus ya. Beda sama orang kita. Orang kita itu bukan saya yang jelekin orang kita, ya, maksudnya kurang semangat mungkin ya. ya, Jadi orang kita waktu saya training di PQ yang banyak yang dibayarin kantornya. Bahkan ujiannya pun dibayarin, dan itu biaya ujiannya nggak murah. Itu kalau untuk ujian itu bisa sekitar $1.000 lebih ya, hampir 15 sampai 20 juta untuk sampai itu belum tentu lulus lagi kan. Jadi si perusahaan itu kirim karyawannya untuk ikut training di PQM, termasuk ikut bayar ujiannya, tapi banyak nggak ikut ujian. Karena mungkin mereka masih belum merasa yakin sertifikasi itu bagus atau apa. Nah, beda sama Vietnam. Jadi sekarang kalau saya lihat pertumbuhan di Vietnam tuh banyak. ya, Makanya timingnya pas. Banyak perusahaan dari Cina berhenti karena di Cina kan makin mahal labor cost ya, ya. ya. Yang low labor cost kayak garment, mereka pindah ke Vietnam. Pas Tekstil ya. timingnya perusahaan asing itu butuh sertifikasi, mereka udah banyak yang punya gitu. Ya. Ya, ya. Kemudian tahun 2015 saya dapat undangan dari Malaysia. Malaysia itu juga minta saya sebagai trainer. Ya. Nah, jadi akhirnya saya punya kesimpulan ya. Jadi kalau kita mau pindah kuadran, itu pertama satu kita harus punya sesuatu yang kita passion lah, passion. Jadi apa Hmm, yang kita senangi. Misalnya saya senang training. Karena dengan training itu saya merasa senang, puas gitu kalau bisa sharing ya, ilmu. Ya, ya, saya berdoa juga kalau ilmu saya itu mudah-mudahan bermanfaat. ya. Dan alhamdulillah sih kadang-kadang saya ketemu orang, dia udah direktur di sebuah perusahaan multinasional. Pak Iwan masih ingat nggak? Saya dulu yang di training Bapak nih, Bogor gitu. Wah, dalam hati alhamdulillah. Udah jadi direktur lu sekarang, alhamdulillah, gue bangga sama lo, saya bilang gitu Iya, kan. iya, 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 iya. Iya, saya senang Pak Iwan ngajar bla 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 gitu. Saya senang banget kalau bisa ketemu orang kayak gitu ya. Jadi itu satu. Kedua jadi passion. Kedua emang niatnya untuk apa namanya? Untuk berpindah ya. Jadi kalau kita kerja di kantor itu nggak ada habisnya. Jadi kita banting tulang segala macam, istilahnya gajinya segitu aja. Jadi Ya. waktu saya kerja di Pirelli dulu ya, Pirelli itu kita bikin fiber optik ya dulu ya. Itu malam-malam saya ditelepon, Pak ini ada gangguan produksi nih. Ini gimana nih? Ntar dulu, gue belum bangun nih, baru bangun nih. Belum nyatu sama roh gue nih, ntar dulu, mikir dulu, bentar ya. Udah deh, kalau nggak terserah lo deh, lo atur-atur aja, yang penting deadline-nya yang ini dapat aja gitu kan. Kadang-kadang gitu. Jadi waktu kita tuh bisa kerja 24 jam.
Bahkan sekarang ada satu tool supply chain namanya supply chain event management. Ya, jadi semua supply chain itu dipasang semacam sensor gitu ya, mulai dari kedatangan barang, berangkatnya barang, ada GPS-nya, terus jadwal produksi itu dimonitor. Jadi kalau dia ada satu masalah, dia akan masuk ke notifikasi. Jadi itu diinstal software-nya, masuk ke HP kita, masuk ke tablet, dia langsung muncul, kita langsung action. Kalau dalam sejam kita nggak action, nanti eskalasi ke direktur. Jadi ada Waduh, teman waduh, saya di waduh. perusahaan swasta asing dipasang itu, dia bangga, wah gue dapat iPhone nih, dapat iPad gitu. Wah enak dong lo, gratis, iya. Nggak tahu sebulan kemudian dia bilang, gila gue kerja 24 jam katanya. Lagi cuti pun ada notifikasi, teng, wah gimana nih, barang telat gitu kan. Misalnya dia bayar purchasing, wah gimana caranya, mesti telepon sana, telepon sini, seperti itu. Jadi istilah kalau kita kerja itu nggak ada limitnya. Bahkan kalau nanti kita pakai Internet of Things, otomatisasi, itu yang kerjaan rutin-rutin itu udah diganti pakai robot lah segala macam. Pengambilan keputusan sekarang udah pakai artificial intelligence juga begitu. Jadi ya sebaiknya itu. Jadi pindah itu nggak harus kenal usia. Jadi saya tuh pindah tuh 2007, itu usia saya udah 47 tahun. Ya. Jadi ya saya nyaman-nyaman aja, bismillah aja. Memang waktu itu istri saya masih kerja, jadi masih istilah double garden lah ya, masih ada cadangan gitu ya. Ada apa, mitigasi risikonya masih ada ya. Iya, udah ada risk management, udah dihitung, nggak apa-apa. Insya Allah berhasil gitu kan. Ya Iya. bahkan karena berkah juga ya, pada 2013 itu 2012 saya dapat order gede dari Freeport gitu ya. Saya bisa naik haji loh, bayangin. Wah ini berarti berkah gitu. Jadi ya itu satu, itu yang kedua, jadi cari rezeki yang berkah gitu. Jangan coba-coba, ya bukan saya so agama so suci, tapi minimal kalau berkah itu buat saya, makanya teman saya suka nanya, wah lu kerja di mana? Enggak, gue kerja sendiri. Terus yang order lu siapa? Order gue dari langit. Gimana waktu ini? Tiba-tiba ada yang nelpon gue aja. Coba aja, lu percaya nggak? Ada orang Vietnam percaya sama gue. Katanya, Wan, Iya, lu bisa iya, nggak iya. ngajar di Vietnam? Coba lo. Masuk akal nggak? Gue nggak pernah iklan ke Vietnam, tiba-tiba dia email. Gitu kan. Udah gitu harganya lumayan dalam dolar waktu itu kan. Gue ngerasain jadi TKI dapat dolar tuh, wah nikmat bener gitu kan. Nah gitu. Menarik, Jadi menarik. ya itu yang kedua berkah juga. Ya udah, yang ketiga tekunin. Tekun Jadi ya. kalau dalam dunia training itu selain kita sharing, kita juga belajar. Saya suka belajar dari peserta. Misalnya saya kasih training tentang supply chain di kebun sawit gitu ya. Saya Ya. tanya-tanya sama mereka. Kalau sawit itu kan beda sama pabrik ya. Mereka nanam sawit, berapa tahun baru panen, ya. Terus ada gilirannya, panennya kapan. Nah, itu ada timingnya seperti itu. Jadi supply chain-nya agak beda seperti itu. Jadi saya sambil banyak nanya-nanya, akhirnya kalau saya training di tempat lain saya bisa cerita. Oh, kalau di sawit begini loh. Bapak kok tahu sih? Bapak belajar tentang ini enggak? Saya pernah ketemu orangnya, saya juga Ya. belajar sama mereka gitu. Menarik Jadi nih. kita kira-kira gitulah Pak Rahmat perjalanan saya sampai memutuskan ke kuadran itu. Menarik sekali ya. Jadi ini kawan-kawan Infek bisa melihat banyak sekali pelajar dari Pak Iwan tadi, bagaimana tentu ada alasan juga gitu ya kenapa waktu itu Pak Iwan, dan ada agak sedikit nekat ya Pak Iwan ya pindah ke Iya, kuadran S, tapi ya memang tadi Pak Iwan bilang ada pertama harus ya sesuai passionnya gitu ya, kemudian Pak Iwan tekun gitu ya mendalaminya gitu kan. sharing juga. Jadi selain betul. Nah, kemudian juga ada Betul. berkah juga di situ ya, kita melihat hal lain juga gitu Ya. di ya. Oke, Pak Iwan, terima kasih sudah bersedia singgah di channel Infek ini. Ya, jadi channel Infek ini sebenarnya di mana kita berdiskusi ya tentang bagaimana strategi hidup di beberapa kuadran Robert Kiyosaki, tentang membangun bisnis di kuadran B misalnya, menjadi investor di kuadran I, atau pindah ke bekerja di kuadran self employee gitu ya, self, dan juga berbicara tentang financial freedom dan seterusnya. Jadi ya kawan-kawan Infek bisa cek link video Infek sebelumnya ya, lebih detail tentang kuadran Robert Kiyosaki dan juga kuadran-kuadran yang lain ya, di sharing dari teman-teman lain di kolom deskripsi. Nah, jadi Pak Iwan tadi sudah memutuskan ya pindah ke kuadran E, employee, ke kuadran S, dan so far survive ya Pak Iwan ya. Justru Pak Iwan bilang, justru saya mendapatkan rezeki dari langit gitu. Nah, ini kan rezekinya bukan dari manusia ya. Dari langit gitu kan. Tiba-tiba ordernya dari Freeport, tiba-tiba kalau dalam negeri, atau dari Malaysia, dengan dolar gitu kan, Vietnam gitu kan. Jadi waktu itu tapi Pak Iwan
kan yang jadi masalah tuh Pak Iwan kalau pindah kuadran ini ya, saya kan udah mapan nih, merasa mapan di kuadran tertentu, kuadran E. Jadi ada zona nyaman tuh Pak di situ. Pada saat berpindah ke kuadran manapun ya, saya lihat mau kuadran B bikin bikin bisnis gitu ya, atau kuadran I jadi investor murni, atau kuadran S ya, dalam kasusnya Pak Iwan gitu kan suka ada. Apalagi waktu itu kan Pak Iwan cerita udah jadi direktur levelnya waktu itu kan. Untuk pindah itu kan, waduh gimana direktur gaji saya udah tetap, bonus saya jalan ya dan lain-lain. Itu apakah mengalami itu Pak, yang waktu susah keluar dari zona nyaman itu Pak? Waktu itu sih mengalami, tapi saya juga berpikir kalau saya terus-terusan di situ, terbelenggu terus gitu, artinya terikat sama perusahaan orang, artinya kita yang kerja keras, owner yang makin Ya, makin growth gitu ya perusahaannya. Ya udah akhirnya mulai dari awal lagi lah saya self employed. Jadi ya, saya ingat deh kata-kata guru saya. Jadi guru saya itu bilang 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang katanya. ya, Berarti kalau itu satu, berarti saya termasuk satu walaupun saya direktur gitu kan. ya, Berarti istilahnya kalau secara kue gitu ya, kue itu kalau kita bagi market share istilahnya kan, yang satu itu adalah pegawai, yang 9 itu pedagang semua. ya, Jadi saya harus pindah ke yang sebelah situ gitu kan. ya, Entah sebagai investor kah, atau buka perusahaan sendiri, atau self employee gitu. ya. Nah, setelah itu ya saya mulai gitu. Nah, bahkan saya juga ngajarin anak-anak saya seperti itu. Jadi sekarang anak saya juga rata-rata wirausaha semua gitu. Yang bahkan yang nomor 2 itu saya sampai kagum tuh. Jadi dia waktu SMA dibekalin ibunya nasi telur gitu kan. Ini cerita simpel aja nih buat inspirasi aja. Dia Inspirasi ya, ngasih ya. telur bawa ke SMA. Terus teman-teman nanya, "Lah, lu enak banget ya kue apa makanan lu?" "Iya, ibu gue bikin," gitu. "Boleh nggak pesan?" gitu. "Gue soalnya dikasih jajan tapi kayaknya nggak enak deh." "Ya udah, ntar gue bikin deh." Jadi ibunya bikin 10 sekali bawa. Laku tuh. Terus dipanggil sama gurunya, "Ella, kamu anak nggak mampu ya sampai dagang nasi?" Gitu kata gurunya. Ya orang mau wirausaha bukan didorong katanya. Ya Aduh. udah akhirnya dia nggak enak kan, udah berhenti. Nah tapi si anak saya itu akhirnya waktu SMA awal-awal Instagram waktu itu kan. Nah dia mau usaha, dia pergi ke PGC itu apa Cilitan tuh pusat grosir Cilitan. Dia foto-foto di toko itu dia kenal sama si pemilik toko, dia foto sepatu, waktu itu jualan sepatu. Dia foto, pasang di Instagram, terus dia bayar orang untuk endorse, followernya udah banyak, dia kayak make to order. Jadi orang beli Hmm, dulu, transfer, baru dibeli ke beli toko, baru toko. dikirim. Awal-awalnya gitu dulu, dia nggak punya modal gitu kan. Yang penting banyak follower dulu. Ya. Setelah itu dia banyak modal, dia pindah dia beli di Tanah Abang. Nah itu follower makin banyak, omsetnya waktu SMA tuh udah lumayan. Bahkan pas kuliah tuh dia bisa keliling Eropa sama temannya berdua pakai uang sendiri gitu. Keren, 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 Sampai keren. sekarang dia pindah sekarang dia bisnis kecantikan ya. Hmm. Bisnisnya dia udah punya 2 salon, punya sekitar 10 pegawai. Jadi Udah tamat umurnya kuliah baru ya Pak ya 25 sekarang ya? tuh. Udah selesai kuliah udah ya tapi ya? Sekarang udah selesai kuliah, udah nikah, sekarang dia udah Hmm, punya 2 salon gitu ya dengan 10 keren. pegawai. Jadi nah Hebat, itu hebat. contohnya seperti itu. Terus yang kakaknya yang laki-laki juga buka warung kopi, kafe kayak gitulah. Jadi Mhm. saya selalu kasih semangat anak saya gitu. Jadi karena kalau masih muda kan tahan banting lah kan. Dan banting Kalau kita ya. tuh dibilang Pak Rahmat tadi nggak nyaman karena kita mungkin faktor risiko. Wah, ntar gue kalau gagal gimana ya? Mhm. Ntar habis gue tiap bulan terima gaji, ada bonus, tiba-tiba mesti ngerengek-rengek, minta order segala Mhm. macam gitu kan. Nah itu susah seperti itu. Jadi Iya, ya iya. satu pertama kalau masih muda ya cepat putuskan seperti itu. Kedua passion, terus belajar juga cari ilmu terus Itu gitu. yang penting ya poinnya itu ya Pak ya selain passion dan apa tadi kita juga belajar nih Pak, belajar terus ya Pak Ya, ya. Tuh karena betul. persaingan kadang-kadang sebagai trainer konsultan pun persaingannya cukup cukup lumayan ya Pak ya. Sesuatu yang Wah, tadi kalau iya, menarik kita tiba-tiba pesaing kita lebih menarik cara penyampaiannya, ilmunya juga ilmu baru, tiba-tiba kita ketinggalan dan ya nggak kurang laku nanti di market gitu ya Pak ya. Gitu betul, ya Pak. betul. Iya, betul. Nah, untuk teman-teman yang pingin nih Pak pindah ke kuadran trainer atau konsultan gitu ya, konsultan manajemen apapun gitu bidang mereka Pak. Apa kira-kira mungkin tipsnya Pak Iwan? Jadi kalau mau jadi trainer, seperti Pak Rahmat bilang tadi, kita harus punya diferensiasi, ya. Jadi punya sesuatu yang nggak dimiliki oleh trainer lain. Nah, biasanya diferensiasi itu bisa mengikuti satu lembaga asosiasi internasional, ya. Ya, ya. Misalnya kayak purchasing itu namanya International Supply Management. Mereka melakukan sertifikasi, Ya, ya. Apa saya lupa, Certified Purchasing and Supply Management kalau nggak salah. ya. Nah itu diakui internasional.
Ya, seperti itu. Jadi CPSM ya. carilah CPSM, carilah sesuatu yang bernilai tinggi, yang punya value, di mana di mata customer itu berharga. Ya. Saya pernah nih ketemu sama orang BP, British Petroleum. Ya. Mereka simpel minta diajarin tentang warehouse, gitu kan. Minta warehouse, terus ketemu sama bulenya gitu kan. Terus saya tanya, "Ini dari mana?" Saya dari CPM. Oke, deal. Nggak pakai nanya macam-macam. Oh, saya Epic. Oke, deal with you katanya. Iya, iya, Udah iya. langsung. Jadi sesuatu yang diferensiasi itu yang kita cari ya. Karena saya lihat kalau di Indonesia banyak trainer yang apa ya, mungkin mereka nggak kalau kita bicara teori bisnis kan ada diferensiasi, mau fokusnya kemana, mau fokus ke cost kah, atau mau fokus ke Keuangan, diferensiasi, ke keuangan atau apa marketing gitu ya. ya. Marketing. Nah itu. Jadi selain fokus kita harus punya sesuatu yang bisa bersaing gitu. Ya. Nah itulah. Ini poin Konsultan juga sama. sama ya. Konsultan juga sama. Ini poin Ya. menarik ya teman-teman. Jadi diferensiasi ya. Diferensiasi, kemudian tekuni tuh, cari mungkin sertifikasi yang baik ya, yang paling top gitu kan. Itu mungkin tipsnya Pak Iwan tadi. Tapi Pak Pak Iwan, Rahmat juga kan bisa, Pak hmm, Rahmat juga kan bisa berhasil di ABB juga kan, si SCV juga ya kan? iya, Iya kan, betul nggak? ini saya terus Coba terang nih cerita. Pak. Saya terus Iya. terang nih Pak Iwan, betul sekali ya. Saya kan waktu itu jadi trainer, konsultan, itu juga Pak Iwan kasih tahu nih, ini sertifikasi. Jadi benar tuh kalau kita jadi trainer konsultan, deal aja langsung nih. Kalau oh ini Epic sih ya udah, kita nggak perlu lama-lama. Waktu itu ya di beberapa perusahaan multinasional dia udah tahu, udahlah nggak usah nego, nggak usah apa, dari sisi keilmuannya, paling harganya aja di nego gitu kan. Iya. Nah waktu saya kerja juga begitu, oh ini chips ya, CSCP ya dari Epix. Ya, ternyata bosnya juga CSCP Epix juga gitu kan. Ya udah nggak usah tanya-tanya, interviewnya cuma tanya-tanya hal-hal lain pribadi saya aja gitu. Kalau sisi apa namanya, dari sisi keilmuannya dia nggak tanya lagi, dia sama sama saya gitu ya sertifikasi. Iya. Jadi itu berkat belajar dari Pak Iwan dulu. Oke, oke. Terus tantangannya Pak jadi trainer konsultan itu Pak, apa kira-kira yang sering jadi tantangan tuh Pak? Tantangan sih kalau dalam memberikan training ya, paling nggak pertama mungkin kita apa ya, bikin supaya training itu jadi fun, gembira gitu. Ya, Ya boleh serius, topiknya mungkin berat, tapi ada ice breaking-nya, ketawa-ketawanya gitu. Memang sekarang kalau online agak susah mau bikin mereka ketawa gitu kan. iya, Kayak iya, kita ketemu di sini kan susah, kalau ketemu muka langsung kan beda ya. Ya betul. tapi dicari ya, ide-ide kreatif lah, entah dengan video lah, entah dengan apa, teka-teki kayak apa, Ya, tebak-tebakan atau apa, supaya suasananya lebih cair lah, itu aja. Satu, kedua juga itu tadi memberikan banyak contoh ya. Kadang-kadang teorinya bagus ya. Mereka nanya, "Pak, contoh di kita apa sih, Pak, kayak gini?" gitu. ya, 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 betul, nah, kita betul. harus cari contoh-contoh yang, Contoh "Oh, praktis ya, begini. Ya bener, Pak," gitu. prakteknya gitu ya Pak ya. Ya. Mhm. Prakteknya. Misalnya saya cerita tentang forecast ya, perusahaan ada suatu perusahaan gini-gini, "Wah, Bapak kayaknya ini deh, nebak perusahaan kita sama persis kayak gitu," katanya dia gitu. Hmm, Ternyata memang kejadian itu sama dialami sama mereka. Jadi cari sesuatu ya, entah bentuk contoh-contoh yang kena dengan teori sehingga mereka cepat nerimanya gitu. ya, ya. Terus ketiga juga satu, jadi saya juga belajar dari guru saya. Jadi kalau dia bilang, "If you want to learn, please unlearn yourself." Jadi unlearn itu istilahnya kalau di gelas ada airnya setengah, Kosongin dulu. kalau kita isi kan cuma setengah nangkapnya, kita Ya, buang dulu. Nah, iya, iya. jadi supaya nggak ada denial. Jadi saya pernah loh training di Vietnam, orang Vietnam itu saya salutnya, mereka nggak pernah dijajah sama bangsa asing ya. Yes, ya. Walaupun di Prancis dia lawan, Amerika dilawan. Jepang Jadi dia mereka lawan tuh nggak, ya. mereka nggak kayak kita. Jadi kalau guru ngomong kita iya aja. Kalau dia banyak protesnya. Ya, "Sir, ya. I complain," katanya. "Di negara saya nggak begini," gitu kan. Hmm. Bahkan saking ototnya dia minta balikin duitnya gitu. Sampai IO-nya pusing. Oke, kan saya pelan-pelan jelasin ini ilmunya dari Epix. Epix itu standarnya Amerika. Mungkin di negara Anda masih segini levelnya, di sana udah naik segini. Sekarang kalau you mau belajar, ya terima aja dulu. Mungkin berapa tahun ke depan you akan ngalamin itu gitu. Akhirnya dia, oh iya benar-benar. Nggak lama setahun kemudian dia email saya, "Sir, thank you very much. Saya sudah lulus di SCP. Karena saya udah Hmm. masuk ke DSL," katanya. "Jabatan saya tinggi," katanya. "Terima kasih banyak," dia bilang gitu. Padahal tadi komplain melulu ya Pak ya. Kayak Wah, gitu. malah komplain. Iya, komplain. Nah, kalau orang Vietnam gitu. Jadi Eh, intinya kalau kita belajar ya gitu, kita ngajar, kita harus duduk di sepatu dia lah. Oh, mereka tuh seperti ini, pengen contoh, pengen hal-hal yang terkait dengan kerjaan dia gitu. Hmm. Dan humble, jangan humble, jadi jangan sok tahu gitu ya, merasa ilmunya tinggi, Iya, kita di iya. atas mereka gitu. Kita humble aja. Ya. Jadi Apalagi kalau sama bangsa Asia. hmm. Sama bangsa Asia. Mereka waktu saya training Vietnam, mereka bilang, "You
kalau training orang kita humble ya katanya. Jangan seperti seorang white people katanya. Kalau Iya, orang bule kan sok gitu kan. iya, iya Mereka betul. paling nggak suka sok gitu karena mereka kan nggak pernah dijajah kan. Iya, Mereka mereka bisa langsung bisa protes. ngalahin calon penjajah gitu ya Pak, ya, orang-orang Vietnam. Iya, benar benar. Seperti itu. Gitu. Iya iya. Oke Kira-kira Pak, seperti itulah. ini kita lihat gambar-gambar dulu nih Pak ya. Jadi ada beberapa Boleh boleh. gambar nih. Jadi saya akan sharing dulu. eh Mungkin Pak Iwan bercerita nih tentang beberapa. Oke, Saya lihat ini di Vietnam ya. Jadi itu ada tulisan CL ya. CL itu training provider di Vietnam. hmm, Ini saya memberikan training di perusahaan lokal tentang basic supply chain waktu itu. Ya, ini perusahaan asing tapi buka di lokal ya. Jadi satu tim mereka diajarkan mengenai supply chain lah, mulai dari inventory, planning dan seterusnya gitu. Ya, jadi ini di Vietnam. Vietnam Nah, ini kalau ya. ini training CSCP ya. Jadi kebetulan di Vietnam itu banyak perusahaan asing ya invest di sana. Itu ada peserta dari Prancis, ada 2 orang dari Prancis. Nah, itu yang 2 sebelah kanan, yang wanita itu direkturnya Lazada Supply Chain. Itu udah Oke, direktur oke. sekarang. Oke, Luar oke, biasa dia. oke, oke. Terus yang sebelah kanan yang pakai jas itu dia Swarovski. Swarovski itu yang bikin perhiasan itu ya. Dia Iya, iya. juga direktur supply chain-nya. Terus kalau yang lain-lain tuh banyak dari perusahaan asing ya, dari perusahaan Prancis, ada perusahaan Amerika ya, Iya, mereka dikirim. Nah itu juga mereka belajar Sabtu Minggu iya, iya. gitu, seperti itu. Nah, ini juga Pak. Ya ini Data Logic ya, ini perusahaan Data Logic itu membuat ini barcode reader. Jadi kalau kita lihat di Indomaret tuh ada barcode reader. Yes, ya. Nah itu namanya perusahaan Data Logic, perusahaan Itali. Mereka invest di Vietnam. Mereka juga belajar CPIM. Jadi mereka waktu berapa batch ya? Itu sampai setahun bisa berapa kali ke Vietnam. Tapi sorry nih Pak, kalau di luar negeri ya di Vietnam, Malaysia, itu Pak Iwan tentu digajinya dolar dong ya? Iya, alhamdulillah pakai Iya, dolar. nah, keren nih Pak. Jadi ya itu juga tuh pedagang pedagang ilmu ya Pak ya. Pedagang ilmu ya itu. Iya. Saya bilang kalau anak saya nanya, "Bapak dagang apa dong?" "Saya dagang ilmu aja." Saya kuasai ilmu. Kalau you Iya, bisa dagang kopi, tapi iya. seriusin. Bisa jadi miliaran juga mau dagang Apa kopi kayak saja dagang ya Pak apa. ya, bisa didagangkan Iya, ya Pak ya. betul, betul. Nah ini Pak Iwan lagi ngajar di Ini juga di Vietnam itu sertifikasi waktu itu. Biasanya gini kalau di kelas-kelas sana itu mereka cuma 8 orang, 10 orang, itu nggak terlalu banyak mereka. ya, ya, ya. Ini juga ya Pak ya, masih yang. Nah, ini juga ini kelas supply chain. Nah, ini ada Pak. Nah, ini baru minggu kemarin nih, bulan puasa ini saya deliver training untuk Danone ya. Ini Dan kerjasama sama PQM, kita berikan training tentang supply chain ya untuk mereka ada 3 batch gitu ya. Jadi satu batch sekitar ada 15 sampai 20 orang ya oke. tentang supply chain. Ini di Danone. Selama pandemi ini jadi Pak Iwan lebih banyak online ya Pak, masih jalan terus ya Pak, tapi online gitu ya. Oh iya, alhamdulillah masih jalan online. Kebanyakan sih online, Hmm, jarang offline ya. ya, Jadi saya sekarang udah jarang ke Vietnam atau Malaysia, kadang-kadang ya pakai online aja training sama ya, mereka. ya, ya. Nah, ini ada juga nih. Oh iya, sama Pak Rahmat ya. Jadi saya Oke. sebagai muridnya Pak Iwan nih sempat juga nih satu panggung nih sama Pak Iwan ya. Di PQM ya Pak ya. Jadi dulu Iya, tuh iya. saya ya terus terang saya tuh ngambil sertifikasi itu dibimbing Pak Iwan ya, sertifikasi CSCP gitu kan, yang ternyata memberikan ya waktu saya hidup sebagai konsultan murni maupun waktu saya jadi karyawan gitu kan, bisa force atau memboost karir gitu Pak. Jadi dengan Pak Iwan dulu banyak kerjasama gitu, ada juga dan juga jadi mentor saya. Oke Pak Iwan, jadi ini keren Pak. Jadi menginspirasi teman-teman yang berniat untuk pindah kuadran S ya. Walaupun sebenarnya ini bisnis ya Pak, itu yang kita jual lebih kepada ilmu, servisnya itu ya Pak, yang jual servis ilmu pengetahuan, pengalaman gitu ke klien. Nah, Ya. terakhir mungkin Pak, di semua achievement ini ya tadi Pak Iwan sudah sebutkan dari mulai awal, kemudian achievement yang sudah sampai. Nah, sekarang target ke depan bagaimana nih Pak Iwan? Apa Saya sih kira-kira ambisi ke depan? saya sih lagi pengen belajar ini digital supply chain. Jadi digital supply network. Jadi misalnya bagaimana
menggunakan, sekarang kan ada namanya revolusi industri 4.0 itu ya, ada Iya. Internet of Things, artificial intelligence, machine learning, kemudian blockchain segala macam, itu gimana caranya bisa diterapkan di supply chain. Memang saya nggak harus belajar artificial intelligence seperti itu. Kan kalau di supply chain ada istilah make or buy kan. Iya. Kita punya supply chain nih, apakah kita programnya mesti kita buat sendiri, kan nggak seperti itu. Iya. Ya kalau supply chain banyak kolaborasi. Yang Iya. penting kita ngerti secara supply chain. Misalnya gini lah, kalau kita punya untuk pengiriman, kita meng-hire transporter pakai tracking gitu ya. Katakan dalam sehari kita ada 100 kali pengiriman. Itu kan dokumennya banyak. Ya, Iya. ada surat jalan, packing list, invoice, tanda terima di toko segala macam. Nah, itu bisa pakai blockchain. Dengan pakai blockchain itu direkam di situ, masuk ke cloud, nanti direkonsiliasi. Sering jadi masalah buat transporter itu, rekonsiliasinya kan ribet tuh. Iya. Mana Iya. dikumpulin dulu, bener nggak tanda terimanya dari toko ini, berapa jumlahnya, segala macam. Nanti baru oke, dibayar si transporter. Nah, jadi itu aplikasinya blockchain misalnya. Kemudian di pabrik misalnya kita pasang sensor-sensor gitu ya, yaitu namanya Internet of Things. Nanti begitu ada sesuatu, dia bisa kasih deteksi, dia bisa berhenti misalnya mesinnya. Atau kita pakai big data. Big data itu misalnya dari data demand yang banyak itu bisa menggantikan forecast lebih akurat. Jadi, Iya. demand-nya lagi lesu nih. Oh, berarti kapasitas diturunin. Pindahin ke sebelah sini. Yang ini lagi naik, seperti itu. Jadi saya lagi belajar seperti itu. Wah, Mudah-mudahan menarik. sih nanti ke depannya bisa klop lah sama supply chain gitu ya. Tren Pokoknya tren kalau mau jadi masa trainer depan. nggak harus belajar terus lah. Pokoknya harus belajar, passion, semangat gitu ya. Dan belajar sekarang apalagi makin enak kan, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa download Banyak buku, sumbernya, Pak ya, sumber belajar banyak itu ya. sumbernya. Banyak sumber. Tapi kalau malas belajar agak susah nih di kuadran S ya, Pak ya. Pasti begitu ya. Ya, kalau Apalagi malas belajar, ya udah nggak bisa dagang yang lain, sulit. mungkin dagang yang lain bikin, Pak ya. Bukan Ya, mungkin bukan dagang lain. Tapi bukan dagang dari. lain juga mesti belajar. Kayak anak Iya, saya itu iya. dagang kopi, dia belajar ini persaingan gimana, Iya, iya. kompetisi gimana, Betul, betul, betul. value apa sih yang dicari juga itu Betul, belajar. betul, betul. Memang sih butuh waktu. Kan orang bilang, "Pak, kenapa?" Ada yang pernah nanya, startup itu kenapa bertahun-tahun belum membuahkan hasil? Saya bilang, Jeff Bezos itu pendiri Amazon, tahun 97 ya, dia buka online untuk toko buku Amazon, baru 2004 dia membuahkan profit gitu kan. Ya. 7 tahun dia berdarah-darah. Karena orang belum tahu. Sama kita buka warung kopi, ya mungkin butuh waktu gitu. Jack Ma aja baru sekarang terkenal kan. Iya, Dulu siapa sih yang ngeliat Jack Ma kan? Tapi di bertahun dia tekun aja. Sama mau semua bisnis sama aja sih sama ya. semuanya. Jadi Orang sih udah terkenal baru diajak ngomong gitu kan. Waktu saya nih misalnya diajak ngomong Pak Rahmat, gimana tips-tipsnya ya? Iya, dulu waktu saya merangkak-rangkak gitu, nggak ada yang peduli. Gitu kan. Iya, jadi kalau maksudnya masih belum berhasil 2 tahun, 3 iya, tahun, 4 tahun itu masih iya. biasa ya, Pak ya? Biasa, yang penting semangat. Nah, itu dia, semangat terus, jangan kendor lah pokoknya. Ya, 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 ya. seperti itu Oke. kira-kira tipsnya. Oke, Pak Iwan, menarik sekali, produktif sekali Pak diskusi kita. Jadi apa namanya teman-teman, mudah-mudahan nih kawan-kawan Infek ini banyak mendapatkan ilmu ya dari sharingnya Pak Iwan, bermanfaat bagi teman-teman terutama yang mau mencoba nih pindah ke kuadran S, menjadi trainer, konsultan, mau di bidang apa saja ya Pak ya, bidang Ya, nggak harus, kalau kebetulan Pak Iwan kan bidang SCM gitu ya, mungkin teman-teman yang ya, mau pindah ke kuadran apa jadi trainer konsultan di soft skill mungkin ya, marketing, ya mungkin prinsipnya sama ya Pak ya, prinsipnya sama. sama-sama. Ya. Oke Pak Iwan, terima kasih banyak atas Sama-sama, Pak sharingnya. Rahmat. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman pasti, Infex ya. pasti Pak Sharingnya Iwan. bermanfaat mudah-mudahan. Kapan-kapan kita ketemu lagi Pak. Biasanya kita sering ketemu sekarang. Iya, ketemu online aja. Ya. Online aja. Baik Pak.